Baik ya, selamat pagi semuanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Yani yang sudah lama sekali nih kita oleh jadwal untuk bisa memberikan kuliah tamu ya di pagi hari ini. Juga nanti 3 minggu ke depan begitu ya. Eh, yang pertama saya sebagai dosen pengampu bersama Bu Tara mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Rian yang sudah berkenan ini untuk berbagi pengalaman, berbagi knowledge pada kami semua. Semoga ini memberikan sebuah manfaat buat kita semua begitu ya. Jadi itu sedikit pengantar dari saya. Kelas ini kelas project management Pak Rian ya, at least cukup beragam ya serta mata kuliah ini minimal semester 6, 4 begitu ya. Baik, sepenuhnya saya serahkan pada Pak Rian untuk memulai kuliah hari ini. Waktu saya serahkan pada Pak Rian. Silakan Pak Rian. Recording in progress. Baik, terima kasih Pak Hermawan atas kesempatannya. Kita pada pagi hari ini bisa berkesempatan untuk memberikan paparan dan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan construction management digital ya, atau manajemen konstruksi digital. Saya mewakili teman-teman dan tim saya dari sebuah software yang bernama Progresi. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan, utamanya kepada Universitas Unika, Fakultas Teknik Sipil, para dosen dan jajaran, begitu pula dengan penyelenggara webinar pada pagi hari ini, siang hari ini yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Saya ingin membawakan, izinkan saya untuk ini share screen ya, share screen untuk memandu jalannya ya presentasi. Oke. Apa bisa dilihat layar saya? Oke Pak Rian, bisa Pak Rian. Baik. Baik, saya pertama-tama ingin memulainya dengan memperkenalkan website saya ya. Jadi ini merupakan informasi yang sangat penting yang saya harus sampaikan, bahwa di website kami itu menampung seluruh informasi yang ada mengenai progresi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar apa itu progresi, bisa membaca seluruh informasi yang ada di website kami. Berikut pula juga dengan video maupun tutorial kami semua tampung di dalam website kami, karena produk kami digital, tentunya semua terakomodasi satu paket di sini. Lalu yang akan saya presentasikan atau saya paparkan hari ini itu lebih fokus pada menu features ya. Jadi features ini yang akan menunjukkan apa saja fitur dari Progresi dan bagaimana fitur-fitur tersebut dapat melayani atau memfasilitasi seluruh stakeholder proyek, mulai dari kontraktor, konsultan, arsitek, owner, dan subkontraktor untuk bisa berkolaborasi di dalam suatu platform manajemen konstruksi di mana datanya itu adalah sifatnya live. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai apa itu Progresi. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat di mana core dari Progresi atau backbone dari Progresi itu sendiri adalah 4 pilar ini. Kita sebutnya 4 pilar ya. Mulai dari yang pertama adalah pilar perencanaan, lalu pilar laporan harian, pilar analisa, dan pilar diskusi, di mana 4 pilar ini merupakan refleksi dari bagaimana construction workflow atau alur kerja dari konstruksi itu sendiri, di mana pekerjaan konstruksi itu pasti mula-mula dilakukan namanya perencanaan. Perencanaan dari suatu proyek, apa saja yang direncanakan, mulai dari budgetnya, schedule-nya, material, peralatan pekerja, safety-nya, lalu subkontraktornya, semuanya kita rencanakan di dalam pilar perencanaan. Lalu selanjutnya adalah kita mempunyai yang namanya laporan harian. Laporan harian ini manfaatnya atau fungsinya adalah untuk memonitor proyek
apa yang dimonitor? Ya tentunya variabel-variabel yang tadi kita rencanakan. Lalu kita setelah mempunyai data perencanaan dan laporan harian, kita akan melakukan analisa proyek untuk mengetahui bagaimana kondisi dan status dari proyek tersebut. Apakah proyek tersebut tepat waktu, apakah masih sesuai dengan budgetnya, apakah materialnya sudah sampai di lapangan. Nah, jadi seluruh variabel-variabel itu akan menentukan bagaimana proyek itu akan dijalankan dengan baik sehingga dia bisa sukses. Dan terakhir adalah apabila ditemukan suatu deviasi, tentunya kita melakukan yang namanya diskusi atau koordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang sifatnya berbasis data. Ini kita scroll ke bawah, masing-masing ada tutorialnya dan sekedar highlight ya apa yang bisa dipelajari dari masing-masing pilar ini yang menjadi fitur yang akan bisa digunakan di progresi itu. Nah, hari ini saya akan melead atau memimpin presentasi saya dengan menggunakan PowerPoint saya. Baik, ini saya play. Baik, saya mempunyai program yang ditujukan memang kepada universitas dan institusi pendidikan lainnya itu untuk melakukan yang namanya simulasi proyek. Simulasi proyek artinya teman-teman nanti adik-adik mahasiswa di sini itu bisa langsung mencoba bagaimana dan mensimulasikan ini ya bagi adik teman-teman adik-adik ini menambah pengalaman lah ibaratnya yang belum pernah running project itu mempunyai kesempatan bagaimana merencanakan dan mengendalikan proyeknya. Nah, kita bisa menggunakannya langsung dengan simulasi menggunakan alat bantunya yaitu progresi ini. Jadi dapatnya dua hal yaitu mensimulasikan atau memvisualisasikan bagaimana proyek itu dapat direncanakan dan dimonitor dan dianalisa, namun juga langsung mengoperasikan alat bantunya yang bernama software progresi ini. Nah, oke, ini sekitar profil dari saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Aaron Sutanto. Saya menyelesaikan pendidikan saya di UK Petra ya. Jadi background saya itu memang di civil engineering, spesialisasi di construction engineering management. Lalu saya juga berkesempatan menyelesaikan pendidikan master saya di Oregon State University, sama spesialisasi saya di construction engineering management. Saya juga berkesempatan untuk bekerja juga pada perusahaan di public sector, private sector dan public sector keduanya. Di mana saya pernah berkesempatan menjadi project engineer di salah satu perusahaan swasta. Lalu saat saya di Amerika, saya juga berkesempatan untuk menjadi senior BIM engineer atau Building Informational Modeling Engineer di California untuk spesialisasi di bangunan komersial seperti di banyak hospital dan Apple Campus ya, Apple Campus 2. Lalu saya juga berkesempatan untuk pernah menjadi staf sus atau staf khusus di bagian infrastruktur di Pemprov DKI untuk membantu memantau ya, memonitor dan memastikan bahwa program prioritas Pak Gubernur itu dilaksanakan dengan baik mulai dari proses perencanaan, lalu pelelangan, lalu pelaksanaan di lapangan hingga operation dan maintenance. Jadi dari hulu sampai hilir itu kita sudah berkesempatan untuk membantu. Lalu saya juga mempunyai perusahaan general kontraktor atau sebagai pelaksana lapangan yang spesialisasinya di bangunan di building dan civil work, baik di commercial building maupun di industrial building maupun di commercial building. Lalu yang terakhir ini
perusahaan saya yang bergerak di bidang teknologi konstruksi ya, khususnya teknologi konstruksi digital yang melahirkan produk pertama kami yang bernama Progresi. Ini yang nanti kita akan paparkan. Dan saya juga aktif di beberapa organisasi yang mendukung karir saya. Baik. Selanjutnya, baik, ini kita belajar makro dulu mengenai mengapa kita belajar mengenai produktivitas di sektor konstruksi ya. Yang melahirkan nanti ini ujungnya adalah mengapa kok kita harus sudah mulai memanfaatkan yang namanya teknologi. Jadi berdasarkan statistik secara global bahwa produktivitas di sektor konstruksi itu memang tidak pernah meningkat selama 20 tahun terakhir. Ini data global. Jadi bukan hanya di Indonesia, namun data global 20 tahun terakhir tidak pernah meningkat apabila dibandingkan, kita selalu disandingkan dengan sektor manufaktur. Jadi kita ketinggalan hampir 2 kali lipat atau 1,7 kali. Begitu pula juga dengan budget proyek yang selalu berlebih dan proyek yang selalu terlambat. Nah, ini sering terjadi, bukan hanya data yang terjadi di Indonesia, namun data global. Ini tantangan utama kita di sektor konstruksi. Produktivitas rendah. Apabila dibandingkan dengan kenaikan upah, ternyata produktivitas kita hanya 1%, kenaikan upah 160% selama 20 tahun terakhir. Jadi kesimpulannya terjadi suatu ketimpangan. Lalu kecelakaan kerja, fatality rate-nya cukup tinggi dibandingkan industri lainnya. Nah, kita mau mempelajari bersama-sama sebetulnya inefisiensi yang terjadi di fase konstruksi itu disebabkan oleh apa sih? Saya merangkum ada 6 suatu inefisiensi utama atau major inefficiencies ini yang harus di-tackle oleh semua pihak. Mulai dari yang pertama, yaitu adalah perencanaan yang kurang matang dan detail yang berdampak pada fase konstruksi. Jadi prinsipnya adalah apabila kita tidak merencanakan suatu proyek dengan baik, maka pelaksanaan kita di lapangan itu pasti akan terdampak, hasilnya itu akan merefleksikan suatu perencanaan yang kurang detail, sehingga banyak sekali surprise attack ya, artinya entah itu mulai dari cost-nya atau mulai dari materialnya, mulai dari pekerjanya dan lain-lainnya, seluruh variabel-variabel cost itu bisa membengkak. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang tidak terorganisasi, tumpang tindih, tidak terdistribusi ke semua stakeholder. Nah, kita sangat menyadari bahwa organisasi konstruksi itu, apalagi organisasi proyek itu sangat kompleks, mulai dari internal maupun eksternal. Internalnya itu kita memanage sebagai general kontraktor, memanage banyak sekali subkontraktor, belum lagi banyak sekali pekerja di lapangan yang menjadi manajemen in-house kita. Sedangkan ke eksternal itu, kita harus berinteraksi kepada owner dan representatifnya. Representatifnya ini ada banyak, mulai dari konsultan perencana struktur, konsultan MK, lalu banyak sekali konsultan. Itu pihak eksternal. Nah, selanjutnya adalah administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, ini biasanya terjadi nih. Orang-orang biasa menyebutnya adalah biasanya pekerjaan di lapangan itu jalan dulu, administrasinya di belakang. Gitu. Padahal fungsi dari administrasi ini sangat penting gitu untuk mengetahui bagaimana status proyek. Nah, nanti akan saya jelaskan di software itu sendiri. Lalu yang keempat adalah informasi proyek yang lambat terdistribusi. Nah, ini kecepatan itu penting. Jadi bagaimana seseorang bisa mengambil keputusan dengan cepat apabila informasinya itu sangat lambat, itu kan. Nah, bisa-bisa nanti keputusan itu diambil itu tidak memperhatikan seluruh variabel. Nah, itu merupakan suatu tantangan. Lalu adanya gap antara perencanaan dan performa di lapangan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan SDM yang mumpuni. Nah, inilah mengapa Progresi hadir untuk bisa berpartisipasi juga dalam mentransfer sharing pengalaman teknologi kepada adik-adik ini untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia kita
dengan kualifikasi yang lebih tinggi, mudah-mudahan kedepannya kita mempunyai kultur kerja konstruksi yang lebih baik lagi ke depan. Nah, ini tentunya adalah dampak dari COVID yang melanda kita, produktivitasnya menurun, biaya proyeknya meningkat, profitnya menurun. Nah, ini sekarang bagaimana kita menyiasati dengan keadaan seperti sekarang itu memanfaatkan suatu teknologi. Nah, nanti kita akan jelaskan di paparan selanjutnya. Nah, ini sekedar sedikit data, ada 2 sih datanya, ini dari New Zealand, ada UK, ada beberapa data lain di negara lain, tapi yang intinya adalah menyampaikan bahwa ini insolvency rate, ya, artinya rate atau tingkat kepailitan pada suatu pada perusahaan di sektor konstruksi itu ternyata menempati urutan tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Artinya apa? Artinya perusahaan yang di mismanagement ya itu tidak akan bertahan selama kurun periode waktu tertentu. Jadi tingkatnya orang untuk bangkrut itu sangat tinggi. Artinya apa? Artinya construction ini merupakan high risk business gitu kan, atau bisnis yang berada pada resiko yang tinggi gitu kan. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat konstruksi itu bisa menjembatani dan membuat agar proyek itu lebih terkontrol gitu kan, supaya menurunkan resiko kegagalan pada suatu proyek. Ya, karena kita berbasis teknologi, sebetulnya kita ingin mengetahui sih apa sih manfaat teknologi di sektor konstruksi ini. Tentunya kita akan meningkatkan produktivitas yang akhirnya meningkatkan profitabilitas. Kenapa kok bisa demikian ya? Karena kita merencanakan proyek dengan baik, kita memonitor proyek dengan baik, lalu kita mengambil keputusan semua berdasarkan apa yang kita sudah rencanakan dan apa yang sudah kita lihat di lapangan. Jadi tentunya harapannya akan meningkatkan produktivitas, mengurangi rework atau kerja ulang, kerja yang berulang-ulang, bongkar pasang dan lain sebagainya, itu kita bisa hindari. Lalu alur kerja yang lebih efisien tentunya karena semuanya kita rencanakan dengan baik, kita koordinasikan komunikasi semua dengan pihak baik karena data tidak terlambat, sifatnya live dan online. Lalu pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediktabilitas dari proyek itu sendiri. Artinya ini seperti sebuah expression ya, atau ungkapan bahwa bekerja proyek itu harus membutuhkan jam terbang yang tinggi. Nah, dengan adanya teknologi kita berusaha untuk menjembatani bagaimana data yang kita sudah lakukan, yang sudah kita simpan di masa lalu itu membantu kita untuk mengambil keputusan untuk proyek di masa depan, sehingga prediktabilitas dari suatu proyek itu bisa terproyeksi dengan baik, terforecast dengan baik. Lalu perencanaan standar K3, tentunya perencanaan K3 dengan teknologi bisa memudahkan analisa resiko. Lalu teknologi itu ternyata memberikan kesempatan lapangan kerja yang baru. Nah, ini poin nomor 5 dan nomor 6 ini kurang lebih saling melengkapi ya. Menciptakan bisnis model yang baru karena teknologi bersifat disruptif. Kalau zaman dulu mungkin pada saat kita lulus dari teknik sipil gitu kan, pasti pikiran pertamanya kita mau buat apakah perusahaan kontraktor, apakah konsultan, atau apakah jadi supplier material atau developer. Sekarang kita berpikir kita mau di sektor teknologi konstruksi. Nah, ini bisa menjadi salah satu kesempatan juga. Jadi membuka suatu sektor baru yang belakangan ini banyak digemari oleh anak muda, gitu kan. Nah, tentunya
ini menarik kesempatan juga bagi teman-teman atau adik-adik yang tertarik di bidang ini. Jadi artinya sekarang skill setnya itu bertambah gitu kan, bukan hanya orang yang cakap di bidang teknik sipil dan manajemen, tapi sekarang harus mengerti model bisnis dan sistem IT gitu kan. Oke, namun harapan kita untuk bisa transformasi menuju konstruksi 4.0 itu tidak bisa dilaksanakan langsung sekaligus gitu kan. Tentunya harus step by step gitu kan. Step by step itu artinya langkah-langkah kecil atau baby step ya, langkah-langkah kecil yang akan nanti membuat atau meng-create suatu ekosistem di mana teman-teman yang lain itu bisa saling bantu bahu membahu untuk menciptakan suatu ekosistem atau komunitas proyek yang lebih kualifikasinya lebih tinggi gitu kan. Nah, tentunya pertama kali step by step-nya apa? Yaitu kita harus menyadari dulu menciptakan budaya pentingnya teknologi. Jadi teknologi ini kita harus menyadari bersama bahwa teknologi ini sifatnya membantu kerja kita di lapangan, bukan sebaliknya, membuat kita makin repot gitu. Kita harus, namanya teknologi itu ya harusnya membantu gitu, bukan merepotkan malah. Itu kita harus menyadari bersama. Dan bagi kami di perusahaan teknologi juga mempunyai PR untuk bisa membuat alur kerja yang sesimpel mungkin, seefisien mungkin, supaya teman-teman juga pada saat memanfaatkan teknologi itu tidak kesulitan gitu kan. Lalu yang nomor 2 adalah identifikasi permasalahan dari proyek di masa lalu dan cari peluang untuk menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas di proyek selanjutnya. Nah, ini kita juga melihat dari proyek di masa lalu apa saja poin-poin atau pos-pos yang kita bisa tingkatkan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini kita bisa mulai untuk merenungkan dan melihat bagaimana sih teknologi itu bisa membantu kita supaya lebih efisien di proyek-proyek selanjutnya. Memanfaatkan database yang ada. Lalu selanjutnya kita harus melakukan pelatihan gitu kan, atau training baik kepada hardware maupun software, apapun bentuknya kita harus meningkatkan skill set karena teknologi itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini bersama Progresi dan bersama Unika ini merupakan salah satu bentuk pelatihan dan training kepada adik-adik, kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya untuk kita sama-sama kira-kira bisa memanfaatkan teknologi. Lalu membangkitkan kesadaran bahwa pengambilan keputusan itu sifatnya harus berbasis data, gitu kan? Pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang terakhir adalah kita tetap terus harus melakukan evaluasi pemanfaatan teknologi dari waktu ke waktu. Nah, Progresi itu apa sih? Kita melahirkan suatu software yang namanya Progresi. Ini kita perkenalkan, Progresi itu apa? Progresi itu semangatnya dari tagline kami seperti yang terlihat adalah construction simplified. Artinya kita itu berusaha untuk mensimplifikasikan alur kerja konstruksi yang notabene itu terkenal kompleks dan ribet gitu kan. Kita berusaha untuk mensimplifikasikan. Progresi sendiri itu apa? Adalah software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek yang datanya itu real, live gitu kan. Habis itu dapat kita lihat secara visual juga, lalu dapat melahirkan suatu analisa proyek. Teknologinya cloud system, di mana datanya itu terintegrasi satu sama lain, artinya datanya itu dapat berbicara satu sama lain ya. Jadi dia tidak independen sendiri-sendiri. Kepada seluruh stakeholder dari proyek untuk mengukur parameter yaitu biaya, mutu waktu, dan K3. Gitu kan? Nah, ilustrasinya itu seperti gambar awan pada layar ini.
kita bisa melihat bahwa ada gambar project management dengan menggunakan cloud system. Datanya itu ter-share satu sama lain, di mana dia dapat digunakan untuk merencanakan dan monitor proyek, lalu menganalisa bagaimana status dari proyek tersebut dengan seluruh stakeholder proyek. Nah, ini ilustrasinya seperti begini. Nah, mengapa kok sekarang, literally sekarang ini menjadi momentum yang penting atau waktu yang penting atau waktunya lah, kita nggak nunda-nunda lagi 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun dari sekarang untuk memanfaatkan ini, karena ini sekarang ini ibaratnya waktu yang tepat gitu kan untuk memanfaatkan teknologi pada sektor konstruksi. Yang pertama karena terjadinya peningkatan kebutuhan untuk pemanfaatan teknologi, dan ini bukan hanya di sektor konstruksi sebetulnya, di seluruh aspek kehidupan. Nah, ilustrasinya pada saat kita untuk mengorder makanan aja harus menggunakan aplikasi, kok kenapa kok kita dalam mengelola proyek yang sudah terkenal sangat ribet dan yang kompleks itu kita tidak menggunakan aplikasi gitu kan, sorry. Jadi kan ada kebutuhan bagaimana kita tadi mempelajari bersama efisiensi yang bisa kita lebih tingkatkan, dan yang kedua adalah kenyamanan dan kemudahan kita mengelola proyek itu sebisa mungkin bisa menggunakan alat-alat yang setiap hari kita pegang gitu kan, yaitu smartphone kita. Lalu yang kedua adalah kita juga didukung oleh pemerintah kita, di mana pemerintah kita itu sekarang sangat up dan open terhadap transformasi digital, dan tidak terlepas dari kementerian juga dan dari pusat itu sering sekali menggalakkan yang namanya digital transformation, yang khususnya kita di sektor konstruksi. Nah, ini menjadi suatu kultur dan iklim yang baru ya, yang memberikan tenaga baru atau semangat baru bagi kita di sektor konstruksi. Itu ternyata kita juga tidak lepas dari perhatian pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita. Lalu kebetulan kita juga sekarang berada dalam situasi pandemi, di mana semuanya kalau bisa itu dimonitor secara remote. Nah, kita mendapatkan kesempatan. Kalau apa yang saya sudah alami selama ini berkeliling dan mensosialisasikan dan mentransfer informasi ini ke para pelaku di lapangan, justru sekarang dengan adanya pandemi ini adalah kesempatan dan waktu yang sangat baik bagi para pelaksana konstruksi, di mana load mereka sedang turun, mereka bisa mendapatkan informasi baru ini. Jadi kalau misalnya sekarang load-nya pekerjaan proyek itu lagi tinggi, pasti mereka juga akan sibuk sekali gitu kan. Nah, sekarang ini load-nya lagi turun, justru kita semua bisa mempelajari hal baru. Jadi ini momentum yang baik. Lalu yang terakhir adalah ini juga dukungan pemerintah atau policy dari pemerintah, di mana saya melihatnya itu private sector itu mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh proyek ini sekarang. Karena apabila ada peraturan yang menyebutkan BUMN itu hanya bisa memperoleh atau mengerjakan proyek di atas 100 miliar, artinya yang nilai proyek di bawah 100 miliar itu bisa didapatkan atau bisa dikerjakan oleh lebih banyak kontraktor gitu kan. Kontraktor itu di Indonesia itu secara statistik itu ada jumlahnya 16.000, ini berdasarkan data BPS ya, 16.000 sampai 17.000. Di mana BUMN itu mungkin ya kurang dari 10 ya yang apa namanya jumlahnya gitu. Nah, artinya yang 16.000 sekian itu bisa mendapatkan porsi pekerjaan lebih banyak gitu kan. Nah, di mana hal tersebut akan membutuhkan suatu teknologi yang akan membantu mereka untuk memanage proyeknya gitu kan. Baik. Nah, kita mengedepankan ini keyword kita ya, empat nilai kami yang sangat kita kedepankan dalam progresi itu adalah, yang pertama adalah efisiensi, akurasi, kecepatan, dan integrasi dari data. Nah,
Yang kita tawarkan sebetulnya apa sih di progresi itu adalah yang pertama adalah kecepatan dan akurasi akses informasi proyek kepada seluruh stakeholder. Kecepatan dan akurasi kepada seluruh stakeholder. Lalu harapannya adalah kita juga bisa mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek. Ini bukan berarti kita yang tadinya harus ke proyek terus jadi cuma melihat handphone, bukan. Tapi pada saat kita ke proyek di masa lalu, mungkin kita cuma mendapatkan informasi 20 atau 30% dari yang seharusnya kita harus ketahui. Tapi dengan kita mempunyai data yang kita pegang selalu di tangan kita bisa menganalisa proyek sebelum kita ke proyek, gitu kan. Nah, jadi pada saat kita ke proyek, kita sudah benar-benar mengetahui pada saat kita ke proyek itu kan membutuhkan effort, at least mulai dari transportasi, waktu, kita harus menunda meeting dan lain sebagainya untuk survei lapangan dan lain sebagainya. Itu harus dipastikan pada saat kita sudah benar-benar investasi waktu tersebut untuk mengawasi proyek kita, ya kita mendapatkan data yang lebih banyak gitu, informasi yang lebih banyak gitu kan. Nah, ini yang maksudnya adalah harapannya adalah mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek itu supaya tidak berulang-ulang gitu kan, kita ke proyek untuk mendapatkan informasi yang sama. Lalu efisiensi komunikasi tim dengan tim lapangan dan di kantor. Nah, ini kan biasanya ada gap nih, yang di lapangan mengetahui situasi realnya maunya seperti apa, tapi yang di kantor juga secara makro mereka berusaha. Nah, ini komunikasi harus intinya ada di komunikasi dan koordinasi itu harus berdasarkan data yang valid. Lalu selanjutnya adalah audit performa proyek secara menyeluruh. Nah, ini sesuatu hal repetitif yang bisa diminimalisasi dengan adanya suatu platform digital atau analisa data. Nanti saya akan tunjukkan di software itu sendiri. Lalu inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel. Jadi semua itu terinventarisasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Nah, ini merupakan suatu poin penting yang kita kedepankan juga, di mana kita selama ini terlalu sangat bergantung kepada software-software yang mungkin berasal dari luar gitu kan, di mana hal tersebut itu sebetulnya masih belum cocok, maksudnya dari rate-nya ya, harganya itu masih belum cocok dengan skala proyek di Indonesia. Artinya apa? Dengan sama-sama square meter yang sama, meter persegi yang sama di luar negeri dengan di Indonesia itu pasti nilainya berbeda gitu kan. Nilai bangunan, nilai uangnya, nilai ekonominya dan lain sebagainya. Sehingga berapa rate yang di-charge-kan dari software di luar itu pasti tidak akan sesuai gitu kan dengan skala ekonomi atau skala proyek di tempat kita. Sedangkan tanpa teknologi tersebut kita mengelola proyeknya juga artinya manualan gitu kan. Nah, dengan demikian kita hadir di sini untuk bisa menjembatani gitu kan, bagaimana kita bisa mempunyai suatu teknologi tapi juga harganya dapat dijangkau gitu kan oleh yang tadi saya sebutkan itu 16.000 kontraktor itu yang terbagi-bagi dari klasifikasi dari kecil sampai besar, ada 7 klasifikasi itu kan kalau yang kita pelajari di peraturan kita atau yang berlaku di negara kita kan seperti demikian. Baik, mengapa kita? Karena progresi itu didesain oleh seseorang atau tim yang memang expert di bidangnya. Kebetulan saya expert di bidang konstruksi, saya mempunyai perusahaan kontraktor, jadi untuk bisa membuat suatu sistem yang relevan di bidang ini, saya curahkan semuanya ke dalam produk ini. Begitu juga dengan tim IT, memang expert di bidang IT, yang mereka membuat produk IT. Gitu kan. Lalu kita sebisa mungkin adalah membuat suatu produk yang mudah digunakan oleh para user gitu kan, para masyarakat konstruksi atau stakeholder proyek itu, agar learning curve-nya itu tidak lama gitu kan. Kadang kalau misalnya kita lihat software itu tombolnya sudah begitu banyaknya, itu kita jadi bingung gitu. Tapi kembali lagi di progresi kita hanya stick atau hanya berpatokan pada 4 pilar yang tadi saya sebutkan di awal itu, di mana itu merupakan suatu
workflow dari konstruksi itu sendiri. Jadi asal kita memahami step by step dari perencanaan, lalu monitoring proyek, analisa, dan koordinasi, itu kita akan dengan mudah menggunakan platform ini. Lalu tentunya harapannya dengan menggunakan progresi tentunya akan terjadi peningkatan profit, lalu penyelesaian proyek yang lebih tepat waktu, lalu efisiensi dan cost saving. Nah, yang diharapkan ini tadi yaitu peningkatan profit tentunya dengan melakukan pengurangan inefisiensi di lapangan. Bagaimana caranya? Karena kita merencanakan dan memonitor mulai dari schedule, budget, material, peralatan kerja, semua variabel-variabel cost yang ada di proyek itu kita rencanakan dan monitor dengan baik, kita tekan serendah-rendahnya sehingga profit itu menjadi lebih meningkat. Lalu percepatan penyelesaian proyek, karena kita merencanakan kedatangan material, kita ukur jumlah pekerja di lapangan, lalu peralatannya kita juga monitor sehingga seluruh elemen-elemen tersebut dapat mencapai suatu pekerjaan yang tepat waktu. Lalu kualitas juga kita monitor melalui nanti fitur yang saya jelaskan, fitur kendala, kita track semua setiap kali ada permasalahan yang melibatkan kualitas dari proyek tersebut. Lalu kita monitor dengan baik sehingga kualitasnya itu bisa kita jaga. Dan yang terakhir adalah perencanaan safety dan monitoring safety, itu membantu kita untuk bisa melihat bagaimana proyek kita di manage sesuai dengan kaidah keselamatan kerja proyek. Nah, ini 4 pilar yang tadi saya sudah jelaskan, saya langsung skip. Fitur kami merupakan fitur digital untuk mengetahui bagaimana step by step nanti dan workflow dari software kami nanti bisa di-scan di barcode dan bisa melihat video-video yang sudah kami upload di YouTube supaya teman-teman mungkin ada informasi yang terlewat gitu kan, atau mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat gitu, nanti ada video-videonya bisa diputar berulang-ulang gitu kan. Lalu untuk memudahkan pelaksanaan atau monitoring di lapangan, kita juga ada aplikasinya, juga bisa dilihat di smartphone kita, baik di Android maupun di Apple. Nah, ini sangat bermanfaat. Nanti teman-teman juga pada saat bersimulasi, monggo bisa dicoba bagaimana memonitor proyek dengan menggunakan fitur mobile, gitu kan? Dengan fitur mobile kita memasukkan laporan harian melalui handphone, gitu kan? Oke, saya akan memulai simulasinya. Sebetulnya di sini di PowerPoint ini nanti saya akan berikan ke panitia. Nanti bisa didistribusikan ke teman-teman. Ini manual ya, maksudnya melalui PowerPoint. Tapi saya nggak suka kalau memaparkan dari PowerPoint ini. Saya langsung masuk ke Nah, ini saya logout dulu. Jadi ini saya langsung masuk ke aplikasi saya di web. Jadi progresi itu tidak perlu diinstal, tidak perlu cuma tinggal perlu diberikan akses, lalu login-nya langsung melalui website, gitu kan. Oke, saya masuk. Baik, ini saya mensimulasikan suatu proyek sederhana. Tulisannya di sini adalah pos satpam, nilainya nggak besar, tapi bisa merefleksikan bagaimana progresi itu dioperasikan. Nah, kita mulai masuk ke dalam pilar pertama, yaitu perencanaan. Kita lihat satu-satu. Baik, pilar perencanaan itu kita bisa lihat di sini adalah yang paling utama itu seperti kita melihat RAB, di mana di sini ada task, itu kan, ada task pekerjaan, lalu di sini ada PIC-nya, harga satuannya, ada kuantitinya, ada unitnya. Nah, subtotal dan bobot ini dia akan menghitungkan secara otomatis. Lalu
di bawah sini kita bisa melihat perencanaan schedule. Jadi dari setiap masing-masing task itu kita bisa lakukan perencanaan mulai dari waktu, material, peralatan, pekerja. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya adalah pembesian ini. Nah, ini apabila dia sudah direncanakan, dia keluar centangnya seperti begini. Itu. Kalau misalnya belum, ya belum direncanakan, ada yang belum direncanakan, dia nggak keluar centangnya. Apakah semua item atau semua tas ini harus direncanakan? Apa ada perencanaannya semuanya? Nggak harus. Nggak semuanya, menyesuaikan. Nah, kita di sini akan merencanakan schedule. Schedule yang kita rencanakan di sini itu dengan menggunakan sistem early start, early finish. Dari seluruh macam kombinasi scheduling, mungkin ada early start, early finish, late start, late finish, dan kombinasi-kombinasi yang lainnya. Kita hanya menggunakan early start, early finish. Nah, ini yang menurut saya paling relevan dan untuk mensimplifikasi bagaimana pekerjaan kita di scheduling kita itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, scheduling bisa kita lakukan juga di sistem dengan memasukkan yang namanya ini predecessor ini. Nah, predecessor itu merupakan aktivitas apa yang harus diselesaikan untuk memulai aktivitas selanjutnya. Nah, dengan sesimpel kita memasukkan predecessornya apa untuk masing-masing task, dan artinya kita sudah mengkoneksikan antara satu task dengan task yang lainnya sehingga membentuk Gantt chart ini atau chart perencanaan waktunya. Nah, ini kita bisa lakukan, lalu kita bisa juga ukur atau menghitung critical path-nya itu aktivitasnya apa saja supaya kita bisa mengetahui aktivitas yang terlewat pada lintasan kritis itu jangan sampai terlambat sehingga dapat mempengaruhi penyelesaian proyek. Baik. Ini juga bisa kita print PDF itu ya untuk tempel di di kantor kita di lapangan, itu bisa kita lakukan. Lalu untuk memasukkan data ini juga ke dalam platform itu bisa semudah mengcopy paste dari Excel. Biasanya pada saat kita mulai proyek di awal itu kan pasti menyelesaikan penawarannya atau RAB-nya itu kan pasti format Excel, itu kan. Nah, itu yang kita bisa copy paste langsung ke sini sehingga kita bisa langsung memasukkan ke dalam sistem tanpa harus mengetik secara manual satu persatu. Lalu selanjutnya adalah perencanaan material. Nah, ini kita mulai masuk ke perencanaan material, perencanaan peralatan, dan perencanaan bekerja. Baik, ini saya akan highlight satu persatu ya. Jadi pada saat kita merencanakan suatu material, kita itu merencanakan dua hal, yaitu apa saja materialnya, volumenya, kuantitinya, lalu kapan dia diterima di lapangan. Nah, ini aspek quantity dan aspek waktu. Dari aspek quantity ini kita mendapatkannya kan dari analisa nih. Misalnya pembesian itu yang dibutuhkan adalah besi betonnya, lalu bendratnya, kuantitinya berapa. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa progresi itu bukan software untuk estimasi. Ini merupakan software manajemen konstruksi. Sehingga nanti mungkin ada teman-teman yang bertanya, kalau misalnya kita mau estimasi di software ini bisa apa enggak? Masih belum bisa. Jadi sekarang ini kita memasukkan analisanya secara manual di sini, lalu kita masukkan kuantitinya, gitu kan? Oke. Selanjutnya adalah tanggal diterima dari suatu material. Nah, ini kita bisa lihat kapan kita merencanakan material tersebut didatangkan di lapangan. Ya, kita bisa melihat dari mulai kapan aktivitas tersebut dimulai. Nah, ini karena proyeknya kecil ya, dia cuma H-1. Ini mulainya tanggal 15, dia didatangkan ke lapangan tanggal 14. Oke. Lalu begitu pula dengan peralatan. Nah, peralatan ini sama dengan aktivitas yang sama. Peralatan apa yang dibutuhkan?
kuantitinya berapa, apakah ini sewa atau beli, gitu kan. Nah, bisa sewa, bisa beli. Lalu tanggal kapan dia didatangkan di lapangan. Nah, ada item-item yang sifatnya itu price sensitive gitu. Hitungannya hari, kalau nggak dikeluarkan dia akan kena rate charge yang ekstra. Nah, ini yang kita juga rencanakan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah perencanaan pekerja. Perencanaan pekerja ini ada dua macam. Yang pertama, untuk mengukur produktivitas dari pekerjaan tersebut. Nanti saya akan tunjukkan di laporan harian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu dibutuhkan berapa orang. Nah, ini nanti kaitannya untuk mengukur produktivitas. Tapi ada perencanaan satu lagi yang untuk mengukur berapa orang yang bekerja dalam hari tersebut. Nah, ini nanti kaitannya dengan opna mandor. Nah, nanti saya akan tunjukkan di laporan harian. Ini kita bisa rencanakan juga. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa merencanakan safety. Nah, safety di sini kita ibaratnya perencanaannya itu seperti job hazard analysis. Artinya kita memforecast potensi kecelakaan apa saja yang bisa terjadi terkait dengan item pekerjaan apa. Jadi contohnya di sini adalah kalian kecelakaannya bisa terjatuh, tasnya yang terkait apa? Kita bisa masukkan aktivitasnya di sini. Gitu kan? Lalu bagaimana kita mengontrol aktivitas tersebut? Nah, ini akan menjadi suatu database perencanaan penanggulangan bahaya pada proyek yang terkait aktivitasnya apa saja. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini. Begitu pula juga dengan perencanaan subkontraktor. Nah, subkontraktor kita bisa rencanakan, ini nanti kaitannya bagaimana subkontraktor itu mendapatkan approval dari pencapaian progres yang akan dilakukan oleh general kontraktor. Jadi contohnya suatu pekerjaan subkontraktor ini dari setiap masing-masing item itu sudah dilaksanakan berapa persen. Nanti saya akan tunjukkan di laporan harian. Itu kita bisa juga rencanakan di sini. Dan yang terakhir adalah metode. Nah, metode ini fitur baru yang baru kita rilis. Ini fungsinya untuk merencanakan bagaimana metode pekerjaan di kontraktor itu nanti bisa di dilaksanakan oleh kontraktor dan disupervisi oleh konsultan manajemen. Nah, ini masih belum ada fitur untuk approval-nya ya, karena nanti itu kaitannya sama fitur dokumen kontrol. Nanti saya akan jelaskan di tahap selanjutnya. Tapi kita bisa merencanakan metode konstruksi di sini, kan? Dengan kita melampirkan apa saja itemnya dan metode konstruksinya. Nah, ini datanya tershare, semua orang bisa melihat. Nah, ini supaya nggak terlalu banyak saya tutup satu persatu. Nah, setelah kita merencanakan semua itu, kita punya rekap di sini. Nah, kita punya rekap. Di sini dari material itu ada dua rekapnya, mulai dari kuantitinya sama tanggalnya. Jadi kita bisa melihat di sini di kolom sebelah kiri adalah seluruh tas yang ada pada proyek, sedangkan kolom di sebelah kanan ini merupakan seluruh material dari proyek. Setelah kita masukkan tadi satu persatu tasnya, tentunya kita akan melihat seluruh material terpampang di sini. Lalu kita bisa melihat kuantitasnya berdasarkan unit-unit quantity yang kita daftarkan masing-masing. Ini kalau kita scroll ke paling bawah, kita melihat kumulatifnya di sini. Artinya apa? Kita melihat budget maksimal yang bisa dikeluarkan oleh proyek per material untuk setiap tas itu berapa? Dikalikan harga satuan, kita mempunyai rencana anggaran material proyek. Nah, kita scroll ke paling kanan, kita mendapatkan totalnya, grand totalnya berapa dana maksimal yang dapat dianggarkan proyek untuk dapat membeli material. Lalu selanjutnya adalah tanggal. Nah, tanggal proyek ini tanggal kedatangan material. Kita bisa lihat setiap harinya apa saja material yang kita sudah rencanakan datang di proyek. Nah, ini nanti kalau ada pelaksanaannya ada deviasi, dia akan memberikan suatu notifikasi. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan di fitur notifikasi. Baik. Dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai perencanaan.
Nah, selanjutnya saya akan masuk ke laporan harian. Baik. Nah, fitur laporan harian ini merupakan fitur dari pilar kedua ya. Pilar kedua, bagaimana kita memonitor proyek. Jadi pertama kita merencanakan, lalu yang kedua kita memonitor bagaimana performa dia di lapangan. Nah, kita bisa lihat di sini adalah lambang check mark ya, atau centang di sini yang menunjukkan bahwa laporan harian itu bisa yang sudah terisi itu akan tercentang gitu atau sudah terisi. Nah, di sini kita bisa melihat proyek dikerjakan selama 7 hari dari tanggal 12 sampai tanggal 19, di mana setiap hari sudah terisi laporan harian. Nah, laporan harian itu penampakannya seperti apa? Nah, kita bisa lihat. Di sini tim pelaksana lapangan atau tim lapangan atau pelaksana itu supervisor ya, itu bisa memasukkan banyak sekali elemen-elemen mengenai informasi proyek. Yang pertama adalah capaian proyek, progres, lalu jumlah pekerja, lalu pemakaian material, penerimaan material, peralatan, lalu yang terakhir adalah cuaca. Cuaca ini untuk mengukur nanti kaitannya juga dengan produktivitas apabila terjadi suatu hambatan yang diakibatkan oleh cuaca, misalnya hujan gitu kan, mengganggu produktivitas, kita bisa juga tuliskan informasinya, jam berapa gitu terjadi hujan. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Nah, mulai yang pertama adalah capaian pekerjaan. Kita bisa melihat di sini bagaimana capaian pekerjaan itu kita bisa laporkan setiap harinya. Nah, di sini apabila kita mau menambahkan aktivitas, kita juga bisa klik tambah, lalu tambahkan aktivitas. Nah, di sini kenapa kok bisa tiba-tiba otomatis keluar aktivitasnya? Karena pada tanggal yang pada tanggal hari ini atau yang sudah ditentukan atau sudah kita rencanakan dari awal bahwa 2 item ini memang sudah harus dikerjakan, gitu kan. Jadi dia akan sebagai pengingat lah bahwa 2 hal ini memang. Tapi kalau misalnya ada item atau aktivitas lain yang kita kerjakan lebih banyak dari 2 aktivitas ini, ya kita bisa masukkan juga di sini. Lalu yang pertama kita masukkan yang namanya capaian harian. Nah, kita masukkan bukan dalam rupa persentase, tapi kita masukkan dalam rupa quantity. Di sini tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan data yang akurat. Bagaimana data yang akurat itu kita dapatkan bukan dalam rupa persentase, tapi dalam rupa penghitungan manual. Kita sudah mendapatkan menghitung berapa as misalnya, atau berapa banyak yang kita lakukan, kita masukkan dalam rupa quantity itu. Juga membantu kita untuk bisa memvisualisasikan lebih dari sekedar persentase gitu kan. Kalau 20%, 30% kita nggak bisa ngebayangin lah. Ibaratnya bentuknya seperti apa. Tapi kalau berapa meter persegi itu kita satu lebih akurat dan lebih bisa punya sense lah. Nah, kita juga bisa ukur produktivitas kita melalui 3 atau 4 variabel atau 4 variabel yang kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Sebentar. Baik. Nah, di sini ada target harian. Artinya kita bisa mengetahui dalam 1 hari itu kita bekerjanya di atas target harian kita apa tidak. Target harian itu ya didapatkan dari volume total dibagi jumlah hari gitu kan. Kita mengetahui target harian. Ya, informasi manapun, apapun yang kita masukkan di target harian ini, itu apakah dia lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kita bisa mengukur performa kita. Lalu apabila ada pekerjaan yang diselesaikan lebih dari 1 hari atau pekerjaan ini lebih dari 1 hari lah. Nah, kita juga mempunyai target kumulatif atau capaian kumulatif, di mana itu akan kita monitor juga dari target global kita. Kita sudah sampai berapa tujuan akhir kita yang di kolom warna merah ini. Nah, baik, selanjutnya adalah kita bisa juga mengukur, ini ada yang ketinggalan. Lalu di sini kita juga bisa masukkan berapa tukang, berapa pembantu tukang.
Artinya ini akan menjadi data yang menjustifikasi apakah progres kita di lapangan itu diselesaikan sesuai dengan jumlah orang yang kita rencanakan apa tidak. Nah, ini bisa mengukur produktivitas. Lalu selanjutnya adalah kita memasukkan seperti absen pekerja. Nah, kita masukkan di sini pada tanggal hari ini itu ada jenis pekerja apa saja yang kita masukkan, misalnya subkontraktor cat atau tukang besi, tukang batu. Jumlahnya berapa orang, bekerjanya berapa shift, kita akan masukkan di sini sehingga dia akan menghitung secara otomatis berapa orang hari. Nah, ini seperti absen sebentar. Oke, ini saya sambil mencatat apa saja yang perlu nanti saya garis bawahi. Jadi ini untuk semacam kita opnam mandor ya. Jadi opnam mandor itu kan setiap periode, setiap interval, entah itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu kita akan membayar mandor kita dengan sistem borongan itu. Nah, biasanya kalau borongannya itu nggak masuk, biasanya mereka akan mengajukan jumlah hari. Nah, ini kita mempunyai alat yang dapat memfasilitasi kita untuk mengabsen jumlah pekerja itu setiap harinya tanpa harus menunggu interval 2 minggu sekali. Nah, ini kita mempunyai alat di sini. Lalu pemakaian material, tentunya kita dapat mencatat juga material yang digunakan itu apa saja, untuk aktivitas apa. Lalu kita di sini mempunyai parameter maksimal. Artinya apa? Artinya kita dapat mengetahui apakah pemakaian material kita itu sudah di atas atau di bawah dari material yang kita rencanakan. Lalu di sini akan mengetrack berapa sisanya. Apabila aktivitas tersebut atau pekerjaannya itu dilaksanakan lebih dari 1 hari, ya dia akan terus mengurangi dari penggunaan maksimal ini sehingga kita bisa mengetrack apakah kita punya sisa materialnya itu plus atau minus. Itu artinya apakah sisa materialnya itu lebih banyak bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lain atau justru malah dipakainya lebih berlebihan. Lalu sama konsepnya penerimaan material, apa saja yang kita sudah terima, materialnya apa, habis itu tasnya untuk aktivitas apa. Lalu kita masukkan di sini penerimaan materialnya itu apakah kita beli harganya sesuai dengan yang kita rencanakan atau ada deviasi harga. Kita bisa masukkan apabila terjadi deviasi harga. Lalu peralatan sama, apa saja peralatan yang datang ke lapangan, apa saja peralatan yang akan dikeluarkan di lapangan, dan yang terakhir adalah cuaca. Kita bisa masukkan tanggal cuacanya apa, apakah hujan, gerimis, kita bisa masukkan mulai dari jam berapa sampai jam berapa, kita berikan informasi. Nah, untuk masing-masing laporan harian ini kita juga bisa upload foto ya. Kita bisa upload foto, lalu kita berikan keterangan untuk menjustifikasi seluruh data yang kita masukkan di sini. Oh ya, lalu kita juga bisa melakukan yang namanya export Excel. Kita bisa mengekstrak seluruh data yang kita punya dalam rupa Excel. Jadi yang tadi di perencanaan kita bisa meng-copy paste Excel, di sini kita bisa mengekstrak Excel. Oh, sorry. Selanjutnya adalah laporan kendala. Nah, ini kendala ini apabila kita ada kendala di lapangan, baik kendala lapangan maupun kendala safety, kita bisa tabulasikan atau inventarisasi. Dan kita menggunakan sistem open dan close di sini. Sistem open dan close itu artinya kita bisa mengetahui apakah permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. Contohnya ini ada banjir, penyebabnya hujan lebat, solusinya buat saluran air, PIC-nya itu Pak Dodo, tanggal kejadiannya kapan, lalu kita harus mendeadline kapan aktivitas tersebut harus ditindaklanjuti. Nah, apakah statusnya masih open? Open artinya masih belum selesai. Kalau close sudah warna hijau berarti ya sudah ditindaklanjuti. Begitu pula juga kendala safety. Sama konsepnya, dengan menggunakan sistem open dan close kita mengetahui apakah hal tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. Baik,
Selanjutnya adalah fitur checklist. Nah, fitur checklist ini fitur yang sangat cocok kita gunakan juga untuk pada saat checklist ini kan defect list ya. Apabila ada sesuatu pekerjaan yang harus kita minta approval dari owner representatif ke konsultan gitu kan, kita bisa juga tabulasikan di sini. Kita bisa melihat satu-satu apakah setiap item checklist ini sudah dicek atau sudah dicentang atau belum. Kalau sudah dicentang artinya berarti sudah di-approve oleh owner. Oke. Selanjutnya ini saya tutup. Selanjutnya kita masuk ke fitur analisa ya. Nah, fitur analisa ini merupakan core dari progresi itu sendiri, yaitu merupakan status dari proyek. Nah, ini kita bisa lihat di sini yang paling pertama adalah profil dari proyek, lalu kita di sini mempunyai role yang berbeda-beda. Nah, ini nanti mungkin teman-teman ada yang bertanya, aksesnya seperti apa sih? Apakah setiap orang itu punya akses yang setiap peran? Nah, kita membaginya di sistem ini, setiap peran itu ada aksesnya sendiri-sendiri. Project manager ada perannya, ada role-nya di sini. Lalu planner yang merencanakan, lalu project admin ini yang pelaksana di lapangan, yang memonitor pelaksanaan di lapangan. Lalu subkontraktor juga aksesnya sendiri, dan stakeholder ini pihak-pihak lain yang bisa melihat atau mengakses sistem. Dan ini kita juga bisa lihat di sini, misalnya project admin, siapa saja personelnya bisa kita WA atau email. Baik, selanjutnya kita lihat di sini mengenai analisa S-curve dari proyek, di mana kita bisa melihat bahwa S-curve project itu terdiri dari 3 kurva, ini dengan menggunakan sistem earn value management. Earn value management, mungkin teman-teman yang sudah ngambil kelasnya pengendalian biaya proyek itu terdiri dari 3 kurva, yaitu kurva perencanaan, kurva pelaksanaan yang warna orange, dan kurva cost. Ini yang kita perbandingkan untuk mengetahui prestasi kita di lapangan itu apakah sudah lebih besar daripada uang yang kita keluarkan misalnya, atau prestasi kita di lapangan itu sudah sesuai belum kecepatannya, sesuai yang kita rencanakan. Nah, kita bisa lihat per harinya statusnya dengan melihat tabel ini juga bisa, secara grafik juga bisa. Jadi kita melihat status dari proyek itu sebetulnya yang dilihat itu dari 2 kolom ini, SV dan JV, yaitu schedule varian dan cost varian. Di mana schedule varian itu merupakan kita bantu juga dengan menganalisanya dengan menggunakan color coding. Artinya memudahkan pengguna untuk bisa melihat status proyek. Kalau misalnya dia warna merah, berarti schedule-nya pasti terlambat. Kalau warna hijau, berarti dia lebih cepat. Begitu juga dengan cost. Kalau cost-nya itu merah, ya berarti dia biayanya lebih besar daripada biaya aktualnya lebih besar daripada prestasi dia di lapangan. Kalau hijau sebaliknya. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat-lihat yang lain. Ini ada forecast, parameter-parameter yang lain. Penting, ini nanti teman-teman bisa pelajari di rumus di atas ini, formula-formula di sini. Tapi intinya di sini adalah untuk memforecast bagaimana durasi proyek itu akan berakhir dengan performa hari ini, dan juga bagaimana cost itu dapat di-forecast di akhir proyek itu berdasarkan performa hari ini itu dia akan berakhir di angka berapa. Nah, selanjutnya adalah ini adalah summary total global dari proyek, berapa persen yang sudah dikerjakan untuk setiap aktivitas. Nah, ibaratnya ini opnamnya lah.
Oke, selanjutnya adalah jumlah pekerja. Kita perbandingkan juga antara yang kita rencanakan dan yang kita aktualnya di lapangan. Nah, kita juga bisa lakukan yang namanya leveling dengan menggunakan garis merah ini, leveling pekerja ya, supaya tidak terjadi suatu fluktuasi yang sangat tinggi. Kita juga bisa melihat analisa di sini setiap harinya itu setiap harinya itu ada berapa bekerja berapa shift, dan sistem akan menghitungkan secara otomatis dengan rate-nya dia berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan oleh mandor ke pekerjanya atau dari kontraktor ke pekerjanya. Lalu subkontraktor, nah ini kita bisa lihat juga di sini bagaimana subkontraktor itu statusnya, dia mengajukan progres, lalu bagaimana statusnya itu bisa bagaimana statusnya itu bisa dipantau oleh general kontraktor. Apakah dia langsung disetujui atau harus langsung direvisi, dia akan memberikan tanggal supaya ini menghindari suatu kultur saling menyalahkan, di mana kadang-kadang subkontraktor sudah merasa mengumpulkan tapi belum diterima dan lain sebagainya, harus direvisi atau tanggapan yang kurang responsif dari salah satu pihak. Nah, ini kita bisa lihat tanggal-tanggalnya kapan dikumpulkan, kapan harus direvisi, kapan harus disetujui, semua akan terlihat di sini. Selanjutnya adalah analisa material. Di sini terbagi dua, mulai dari penerimaan dan pemakaian material. Nah, penerimaan material ini kita bisa lihat material apa saja yang sudah diterima untuk pekerjaan apa, lalu dia membandingkan antara tanggal perencanaan dengan tanggal aktualisasi dia diterima di lapangan. Kalau dia warnanya hijau di sini, artinya dia didatangkan on time atau lebih cepat. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya di sini warna merah, artinya dia di sini direncanakannya tanggal 12, tapi datangnya tanggal 19 gitu kan. Ini kan indikasi bahwa pekerjaan ini bakal telat nih. Bagaimana pekerjaan bisa on time lah, wong materialnya aja didatangkan ke lapangannya telat gitu kan. Nah, terus kita juga bisa menggunakan filter, baik filter analisa secara per independen materialnya. Lalu kita juga bisa menganalisa atau memfilter berdasarkan periode dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Nanti kita bisa lihat. Lalu secara global kita juga bisa lihat full summary di sini, melihat material apa saja yang sudah didatangkan di proyek, kuantitinya yang direncanakan berapa, yang sudah direalisasikan datangnya berapa. Nah, begitu pula juga dengan pemakaian material. Pemakaian material kita konsepnya sama seperti penerimaan, tapi di sini kita bisa melihat berapa material yang terpakai itu kita perbandingkan dengan budget proyek kita. Apakah di atas atau di bawah? Apakah dia mempunyai sisa apa tidak? Itu kita bisa lakukan juga analisa berdasarkan jenis materialnya masing-masing secara independen maupun secara periode sama. Kita juga bisa lihat full summary-nya di sini, material apa saja yang sudah digunakan di proyek, lalu apakah dia melebihi budget apa tidak, masing-masing kita bisa lihat statusnya. Peralatan konsepnya kurang lebih sama seperti material. Lalu selanjutnya adalah actual cost. Di sini actual cost kita bisa melihat bagaimana pengeluaran proyek itu terinventarisasi ke dalam sistem. Mulai ini kita buat seperti formatnya buku tabungan ya, ada debit ada kredit, di mana kalau terjadi pengeluaran ya akan terdebit terus. Lalu di sini ada saldonya. Apabila ada pembayaran ya dia akan menambahkan di sini terus sehingga sampai bawah kita bisa melihat apakah saldo akhirnya itu plus atau minus. Nah, ini menentukan pengambilan keputusan kita juga, apakah kita sebagai pelaksana lapangan atau kontraktor itu harus menambahkan modal pada proyek apa tidak. Lalu fitur kendala, ini tadi sudah mengetahui bagaimana status kendala pada lapangan maupun kendala safety, berapa kendala yang
sudah terselesaikan permasalahannya. Kalau masih merah berarti masih belum terselesaikan. Kalau masih sudah hijau berarti sudah terselesaikan. Lalu cuaca, nah ini sekedar rangkuman dalam 1 bulan, kira-kira dia ada hujan berapa jam, tanggal berapa, jam berapa, semua akan terekod di sini. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai analisa. Nah, kita akan masuk ke yang paling terakhir, yaitu fitur diskusi. Diskusi ini kita melihat, oke, ini nanti saya jelaskan habis ini. Fitur diskusi ya. Fitur diskusi ini kita bisa melihat, ini kita punya notifikasi di sini. Jadi kalau misalnya terjadi suatu deviasi yang direncanakan sama yang terlaksana di lapangan itu deviasi, maka sistem akan mengetahui perbedaannya. Nah, ini laporan harian, kalau nggak diisi dia akan memberikan notifikasi. Kalau tas terlambat datang ke lapangan, dia memberikan notifikasi. Material datangnya terlambat, stok menipis, dia memberikan notifikasi. Begitu pula juga dengan peralatan sama. Pekerja, dia over atau under, dia memberikan notifikasi. Karena ini ada dampak, apakah pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu apa enggak. Kalau orang yang kurang bisa mempengaruhi. Begitu pula juga dengan orangnya, apabila terlalu banyak, juga cost-nya membengkak. Lalu kendala, ada kendala di lapangan, baik lapangan maupun kendala safety, dia memberikan notifikasi. Nah, kalau ada diskusi, dia juga memberikan notifikasi. Nah, secara garis besar, informasinya tertuang di sini, sehingga kita bisa mengetahui parameter-parameter yang menyebabkan notifikasi itu mengingatkan pengguna apabila terjadi suatu deviasi. Nah, ini yang terakhir adalah diskusi. Kalau misalnya kita mau diskusi di proyek, itu sifatnya adalah diskusi yang kontekstual. Artinya biasanya kita kalau melakukan ini melalui fitur-fitur chatting WhatsApp gitu kan, banyak informasi yang hilang. Kalau kita masukkan di sini, ini semua akan terfokuskan gitu kan. Berbicaranya akan misalnya pengecatan dinding, apakah dia statusnya masih open atau sudah close. Nah, ini akan terus kita pantau gitu kan. Nah, diskusinya ada di dalam sini antara satu orang dengan yang lain. Jadi semuanya dapat terpantau secara sistematis di sini. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai akses. Di sini akses kita bisa lihat bahwa masing-masing peran itu sudah mempunyai bagiannya masing-masing. Nah, apabila personel di lapangan atau di kantor itu juga orang yang berbeda-beda, kita juga bisa membagi-bagi bagian. Misalnya nih, pelaksana di lapangan, si Dani memasukkan progres dan bekerja, sedangkan si Dina memasukkan material dan peralatan. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya semudah memberikan centang pada masing-masing orang perannya apa. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, kira-kira bagaimana pembagiannya, ini tinggal kita mencentang aja siapa yang mengerjakan apa. Kurang lebih demikian. Baik, saya menutup dengan menampilkan video saya di sini.
Baik, nanti teman-teman kalau misalnya ada informasi yang mungkin saya terlewat untuk menyampaikan atau ada yang masih kurang jelas, nanti tutorialnya bisa play on YouTube dan bisa melihat highlight-nya masing-masing di sini. Terlepas dari itu, nanti saya akan tetap berikan materialnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugasnya secara sekilas. Jadi nanti teman-teman akan terbagi 4 role ini, mulai dari project owner, project planner, administrator, dan subkontraktor. Jadi dari daftar peserta yang sudah diberikan sama saya, jumlah mahasiswanya, nanti saya akan bagi berdasarkan peran-peran ini, 4 peran ini. Lalu setelah itu nanti teman-teman akan menentukan, hari ini nanti langsung diputuskan siapa ketua dari masing-masing regu. Jadi nanti ada kelompok, ada regu project owner, regu project planner, regu project admin, regu subkontraktor, kurang lebih demikian. Nah, masing-masing regu ini kan terdiri dari beberapa orang, nanti dipilih ketuanya, lalu diinfokan ke saya. Nanti setelah ini langsung saya bagi dan saya berikan ke teman-teman. Lalu selanjutnya, ini adalah schedule dari pelaksanaan simulasi, di mana hari ini kita melakukan sesi pertama, nanti kita ketemu lagi di sesi kedua tanggal 18 Oktober. Nah, sesi pertama ini teman-teman nanti yang dari tim perencana langsung melakukan yang namanya perencanaan. Setelah dibagi kelompoknya, teman-teman dapat akses langsung langsung mengerjakan perencanaan. Nanti setelah mengisi perencanaan, lalu project admin bisa mengisi laporan harian. Nah, ini sebetulnya saya mau menjelaskan. Jadi kalau project admin itu sebetulnya hanya bisa mengisi performa di lapangan itu apabila perencanaannya itu sudah diisi. Jadi perencanaan sudah harus ada dulu baru bisa diisi laporan harian. Tapi ini bisa dilakukan paralel. Artinya suatu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan perencanaannya misalnya 3 hari dulu, lalu project admin mengisi laporan hariannya secara berkala bertahap di 3 hari itu bisa. Jadi nggak harus perencanaannya total baru bisa mengisi, nggak, tapi bisa dilaksanakan secara bertahap. Lalu selanjutnya adalah peran dari owner untuk mengisi menganalisa proyek dan mengisi, nanti ada format kuesionernya. Lalu kita evaluasi dan terakhir tanggal 18 itu presentasi masing-masing 5 menit untuk perwakilan dari masing-masing regu. Jadi nanti 5 menit aja, sudah ada formatnya semuanya. Nah, nanti kita akan berikan datanya, ini mulai dari, ini laporan hariannya. Ini mulai dari perencanaannya, nah ini perencanaannya datanya semua sudah ada lengkap, tinggal dimasukkan ke sistem, lalu data laporan harian untuk tim project admin sudah ada juga semuanya di sini. Lalu selanjutnya adalah gambarnya ada, nanti saya akan beri. Lalu Excel ini akan saya beri. Lalu teman-teman nanti kesimpulannya akan mengisi ini. Jadi nanti bahan paparan tanggal 18 itu adalah mengisi kuesioner ini. Ini sudah dibagi-bagi dari masing-masing peran atau regu, dari tim project planner, lalu di sini project admin, lalu di sini project owner, masing-masing sudah kita bagi-bagi, nanti teman-teman mengisi di sini. Nah, nanti ini jadi bahan paparan 5 menit untuk masing-masing regu. Satu lagi yang paling penting di sini, apabila ada pertanyaan, langsung didokumentasikan di format sesuai format ini, nanti ada tim kami, Hansel itu yang akan memfollow up dari masing-masing permasalahan yang ada. Jadi nanti kalau mau tanya, sebisa mungkin mengikuti format ini supaya bisa kita juga dokumentasikan dengan baik. Baik, kurang lebih demikian paparan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita langsung masuk sesi tanya jawab ya. Baik, saya serahkan kembali ke panitia. Monggo silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Ini saya coba jawab.
Baik, terima kasih. Halo Pak, Ya, saya mau tanya. Kebetulan kan saya sudah download aplikasinya. Itu untuk tampilannya kan ada username dan juga password. Untuk akunnya tuh bagaimana ya Pak? ya nanti kita harus beri akses dulu baru bisa apa namanya masuk ke situ. Tapi untuk sementara di versi mobile-nya bisa di download dulu. Nanti harus diberikan akses dulu. Ini kan nanti dibagi dulu kelompoknya, lalu kita nanti akan apa namanya koordinasi sama ketua untuk berikan aksesnya. Setelah akses diberi, baru nanti bisa dimasukkan password dan username. Password dan username-nya. Untuk teman-teman mungkin bisa download dulu yang di mobile. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, masih. Siang Pak, saya mau tanya. Sebelumnya kan kami 2 kelas manajemen proyek kan sudah membuat kelompok di komting kami masing-masing. Nah, terus barusan Bapak bilang kita akan mempresentasikan 3 orang setelah workshop ini. Jadinya yang kelompok berdua-berdua itu jadi atau tidak ya Pak? Kelompok berdua saya masih belum diinformasikan, saya masih belum tahu. Biasanya sih dari kami yang membagi peran role-nya mulai dari project manager, project planner, project admin, subkontraktor, sama stakeholder itu nanti kita bagi. Berarti baginya ini ya Pak, random beda kelas gitu ya Pak, nggak per kelas? Boleh, per kelas juga boleh, nggak ada masalah. Enak sebaiknya per kelas ya, sebaiknya per kelas, nanti kita baginya per kelas nggak apa-apa. Oh begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sob, tarik mundur nih. Makasih Pak Aryan untuk sharing nulisnya ini. Ya. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi. Ya kan nggak apa-apa, kita akan lapor ke panitia. Intinya itu Pak Her tadi kayaknya sempat miskom Pak Her. Oke, baik. Ini apa? Gimana, Renata? Yang kelompok yang sudah disusun sebelum workshop kayaknya ada miskom dengan Bapaknya. Jadi maksudnya kelompoknya jadinya pakai yang kemarin atau yang akan dibagi? Mungkin lebih mudahnya pakai pecah per kelas lah ya Pak Rian ya. Nanti saya akan baginya per kelas saja Pak. Gitu ya? Jadi satu kelas, yang penting dibagi ada rule-rule-nya itu nanti yang ya, Pak Rian. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan dulu? Selamat siang Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Pak, ini berarti itu aplikasinya berbayar nggak toh Pak? Kalau untuk kebutuhan komersil berbayar, tapi kita ada beberapa program-program yang nanti ini habis ini saya jelaskan. Jadi kalau untuk sifatnya edukasi yang program berproyek bersama Progresi ini ke institusi pendidikan itu gratis, tidak berbayar. Kalau untuk komersil itu berbayar. Tapi kita juga ada program ini. Satu proyek gratis. Jadi tanpa ada batasan pengguna, tapi yang dibatasi cuma jumlah proyeknya 1. Trainingnya juga gratis untuk proyek pertama. Nanti kalau misalnya sudah merasa cocok,
mau langganan untuk proyek-proyek yang lain, itu langganannya ada berbayarnya. Berbayarnya di mana? Ini nanti masuk ke pricing ini, katalog ini. Nah, bisa program 1 bulan, program 6 bulan, atau program 1 tahun. Tanpa batasan pengguna dan jumlah proyek. Proyeknya mau sebanyak-banyaknya boleh. Itu. Kurang lebih demikian. Oke, Pak. Berarti satu akun tuh bisa langsung sekaligus diakses sama banyak orang gitu, Pak? Betul. Kalau jumlah penggunanya tidak ada batasan. Mau berapa banyak pun bisa. Tapi kalau yang program gratis 1 proyek itu yang dibatasi jumlah proyeknya. Nah, kalau sudah berbayar tidak ada pembatasan. Jadi jumlah proyeknya tidak ada batasan, jumlah orangnya tidak ada pembatasan. Yang dibatasi itu ya waktunya. Kalau langganannya 1 bulan ya berarti terbatas 1 bulan. Langganannya 1 tahun ya berarti terbatas 1 tahun. Kurang lebih demikian. Berarti ini modelnya seperti Google Doc gitu, Pak? Maksudnya bisa diakses langsung dalam waktu yang samaan gitu? Iya, betul sekali. Tapi kalau Google Doc kan tidak berbayar. Kalau ini kalau berlangganan ya berbayar. Oh iya, begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak Rian. Saya Daniel mau bertanya, Pak, kalau untuk dalam penerapan secara langsung begitu ya, kan report itu kan tetap harus di-print menggunakan format yang kalau PU juga punya format masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada proyek perencananya siapa, KOP dan lain sebagainya begitu. Nah, format-format seperti itu tuh bisa diwadahi dengan mudah enggak ya? Kan tadi Pak Rian sampaikannya bisa diekspor ke Excel. Tetapi berarti apakah ketika diekspor ke Excel itu tampilannya seperti apa? Ada contohnya kah begitu yang sudah diekspor? Apakah terus tampilannya sudah user friendly langsung bisa dijadikan laporan, benar-benar laporan yang bisa dikumpulkan begitu, bisa disajikan sebagai produk jilid begitu, atau ya masih harus diolah lagi begitu? Terima kasih Pak Rian. Jawabannya masih harus diolah lagi Pak Daniel, karena kita masih belum bisa ibaratnya mengeneralisasi atau menuniformkan suatu laporan yang seperti tadi Pak Daniel sampaikan formatnya berbeda-beda. Jadi seandainya pun kita hari ini memakemkan suatu format kan belum tentu diterima oleh kontraktor yang lainnya, misalnya seperti demikian. Jadi kita berikan datanya melalui fitur analisa, nanti bisa diekspor dan diolah kembali. Nah, tapi perbedaannya nanti ini kita akan merilis yang namanya fitur dashboard. Fitur dashboard ini ada fitur global yang datanya bisa disajikan secara makro. Jadi kalau ini kan detail, data detail. Nanti kita akan, tapi masih belum rilis Pak, ini masih kita develop. Kurang lebih demikian. Ya, terima kasih Pak Rian. Ya, masih. Kuliah umum. Halo? Ya. Ya, kalau itu nanti silakan Pak Rian. Mungkin ada yang mau tambah lagi Pak, silakan Pak. Ya, persilahkan. Halo? Kalau dari saya tinggal nunggu pertanyaan aja Pak. Kalau tadi gitu ya. Ya. Wah, nanti Pak ya. The next ini saya boleh free berarti Pak ya, setahun ya Pak. Boleh Pak. Nah, nanti saya akan coba Pak di untuk hospital ya Pak. Iya. Akan coba untuk supaya ada sebuah edit value buat kami begitu. Ya. Oke. Yang lain ada yang mau tanya dulu sampai sini? Halo? Untuk setelah kelas ini, teman-teman ada yang mau tanya dulu? Ya, ini sebuah challenge lah ya, bagaimana mengelola sebuah proyek itu dengan sebuah keterbaruan ya Pak Rian ya. Artinya
menjadi tidak mudah. Kalau kita lihat BIM itu kita itu kan cukup jauh gapnya, artinya load-nya pun juga jauh, level of deploy-nya cukup panjang nih Pak Aryan, begitu kan. Ya Pak Nida bisa membantu lah ini, memberi sebuah kemudahan di dalam mengoperasikan, tapi di versi yang lain. Meskipun ya bahwa saya sampaikan bahwa BIM itu tidak memberi sebuah solusi yang artinya setepat maksimal ketika nggak ada yang mengorganize begitu. Karena semuanya akan parsial begitu kan. Kita memodelkan, lalu kita bicara mengenai schedule, bicara mengenai cost, tapi ini siapa yang mau bertanggung jawab itu kan sulit sekali. Memang ya beberapa memang ada yang vendor yang menyediakan ya, tapi lagi-lagi memang ya kita pun di owner juga bicara cost-nya juga begitu. Tapi semoga ini memberikan insight bagi kami Pak Sofyan, bagi kami Pak Aryan begitu di dalam project management begitu. Yana ada dulu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Aryan, terima kasih Pak Aryan untuk waktu yang sudah buat kami juga. Terima kasih buat kami untuk pembelajaran yang kami terima ya. Artinya kami boleh menikmati, boleh menggunakan program ini sehingga semoga memberi manfaat juga buat kami semua. Meskipun di level mahasiswa kami sudah menikmati lebih dulu menggunakan software ini Pak Aryan, itu sih Pak Aryan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, atas kesempatannya juga, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan teman-teman juga. Menurut saya sangat Pak, ini karena saya juga saya kode ini ya lebih familiar ya, dia tidak begitu sulit ya untuk mengikutinya begitu. Dan at least ini juga, tapi ini ada satu note sini, ada grafik S-Craft gitu lah. Ini next kalau memang oke, mungkin tugas berikutnya menjadi memberi kemudahan bagi kami Pak Aryan. Ya Pak. Ya oke, terima kasih Pak Aryan. Oke, yang lain ada yang dulu sebelum kita akhiri sama-sama. Belum ada. Nanti kelompok kita koordinasikan ya Pak Aryan dengan para komting ya, ketua kelas ya Pak Aryan. Gitu. Baik Pak. Pak ya. Ini saya mau ngasih link ini Pak ya, link untuk nanti teman-teman saya copy di nanti linknya boleh di-brand nggak apa-apa, nanti saya share komting aja Pak. Oh siap. Saya share ke Bapak ya. Pak, untuk bisa masuk ke dalam grup itu loh Pak. Siap Pak Rian, nanti supaya ya Pak enggak, kami juga menghargai hak cipta juga Pak Rian ya, sehingga tidak mana kita bisa lebih punya manfaat pada semua pihak yang memang hari ini hadir itu Pak Rian. Itu Pak Rian. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rian. Oke, ada lagi tambahan yang lain-lain? Cukup? Belum ada? Ya. Oke, lah ini kalau nggak tanya nggak. Ya silakan. Selamat siang Pak Aryan, perkenalkan saya Brinda. Izin bertanya Pak, berarti kan aplikasi ini based on web yang kita tidak perlu download seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, banyak data mengenai proyek yang perlu kita input dalam aplikasi ini. Bagaimana dengan, maaf Pak, sebenarnya keamanannya ya Pak? Soalnya kan ini saat kita mengerjakan real project-nya, bagaimana dengan keamanannya berhubungan dengan data-data yang di-input. Mengingat kami waktu kuliah pun untuk mendapatkan data-data proyek itu tidak semudah itu gitu Pak. Terima kasih. Baik, jadi kita lakukan yang namanya, maksudnya sistem di tempat kita pun juga, ini saya sambil tunjukkan. Untuk masing-masing peran itu mempunyai aksesnya masing-masing. Jadi secara internal kita mempunyai akses masing-masing dari setiap personal. Jadi username dan credential information yang dipegang oleh masing-masing personel itu sifatnya dikirimkan langsung ke email yang tercantum pada sistem. Makanya saya pada saat meminta daftar peserta itu kan emailnya masing-masing, tapi bukan di satu pintukan gitu kan, masing-masing. Jadi masing-masing akan mendapatkan aksesnya masing-masing. Jadi secara internal kita aman. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita juga terhadap keamanan data pengguna kami? Kita akan berkontrak gitu, berkontrak bahwa komitmen kami untuk secara kontraktual itu menyebutkan bahwa kita akan menjaga
data kita gitu kan. Nah, kalau secara IT ya tentunya kita sudah melakukan yang namanya langkah-langkah, dan kita sekarang juga menuju ke arah sertifikasi untuk keamanan data. Artinya kita melalui suatu prosedur secara teknis IT untuk memverifikasi keamanan data kami. Jadi artinya ada fitur-fitur checklist yang harus kita selesaikan untuk memastikan bahwa data tersebut tidak keluar gitu kan, di luar kami sebagai pemilik software untuk dapat mempunyai akses dengan konsen, artinya dengan izin dari pengguna untuk support, assistance, hal-hal teknis dan lain sebagainya. Kurang lebih demikian. Baik Pak Rian, terima kasih Ya. banyak untuk penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Brenda untuk note-nya, untuk pertanyaannya begitu ya. Dan selalu Pak Rian, kami dari saya sih mencoba untuk membangun sebuah budaya akademik yang membangun. Jadi kuliah itu tidak duduk mendengar, tapi ada kontribusi yang positif ke semua pihak begitu ya. Jadi beberapa yang diskusi itu kami note yang menjadi pertimbangan ketika final set-nya atau nilai akhir begitu. Tapi tidak ada sebuah komitmen harus berapa tidak, tapi kita membangun sebuah budaya akademik yang positif Pak Rian. Bisa Pak Rian. Itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Rian. Ini saya tuh kelewatan. Ada yang sedikit saya kelempatan yang menyampaikan Pak Rian itu alumni dari mana Pak Rian, S1-nya Pak, atau dari US Pak ya? S1-nya UK Petra Pak. Kalau yang Petra. masternya S2-nya yang di US Pak ya. Oregon State ya. Oregon State ya. Ya, terima kasih bisa menerima pengalaman dan sekali lagi sharing knowledge yang luar biasa yang bisa kita bisa praktekkan bersama-sama di dalam project management begitu. Satu lagi mungkin yang lain saya tanya dulu sebelum kita akhiri. Oke, silakan Shelly. Yes. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Jadi kan kalau misalnya, Pak, kita tuh sudah pertama pakai yang uji coba gratis itu. Terus habis itu kita berlangganan lagi, misalnya perpanjang 1 bulan. Nah, itu kan kita kan juga sudah menginput data-data kita. Nah, setelah sebulan itu, besok kita tidak perpanjang lagi buat berlangganan, habis itu datanya gimana ya, Pak? Hilang atau gimana, Pak? Gitu. Terima kasih. Jadi dalam mekanisme tidak berlangganan lagi, itu kita berikan yang namanya grace period. Grace period itu misalnya 1 bulan gitu kan. Itu bisa teman-teman atau Sally untuk ekspor datanya. Jadi di backup gitu kan, di ekspor semuanya disimpan secara manual di komputer masing-masing, itu menjadi backupan Sally. Nanti kalau misalnya ke depannya mau berlangganan lagi, ya data yang sudah diekspor itu tinggal di-copy lagi ke sistem, nanti bisa terstoring. Jadi kita nggak menyimpan datanya Sally lagi. Nah, itu kaitannya tadi dengan keamanan data itu, ya kita nggak nyimpan data gitu. Karena penyimpanan data di database kita juga menjadi pertanyaan mengenai liabilitas kita mengenai informasi tersebut, dan yang kedua juga menambah storage kan gitu kan. Nah, kurang lebih demikian. Oh, berarti kalau misalnya langganannya sudah habis itu datanya hilang gitu ya Pak, kok dari sistemnya? Ya, kasih grace period dulu 1 bulan. Oh, Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Kamu langganan Sally, Debbie? Belum Pak, belum. Tanya. Saya kira mau langganan. Belum. Ini langsung dicoba. Langsung Pak ya. Pak Rian, saya barangkali tadi sempat ada yang tanya. Tapi untuk file extension-nya itu semua bisa diakomodasikan Pak? Gimana Pak? Sorry. Untuk file-file misalkan ya dari extend.dwg ya, dowing, atau mungkin dari Revit, atau mungkin lagi dari Tekla atau dari Ubicos itu mungkin tidak sempat diakomodasi Pak?
Enggak, Pak. Kalau Enggak. di tempat kita kan Nah. di tempat kita kan ruang lingkup kerjanya kan berada pada project management itu tadi, Pak. Jadi masih belum masuk ke visualisasi. Tapi dia Kalau secara report ya kalau bisa. Revit Tekla itu kan manfaatnya kan berbeda, Pak. Fungsi dan tujuannya juga berbeda, Pak. Untuk koordinasi 3 dimensi lah, ibaratnya kayak gitu. Lain, Pak. Kalau yang punyanya kita ini seharusnya kalau misalnya Bapak sudah berlangganan atau sudah menggunakan Tekla atau Revit, harus menggunakan progresi, Pak. Karena progresi justru tulang punggungnya proyek ya. Maksudnya sebelum dia berkoordinasi secara 3D, dia sendiri masih belum tahu material datang di lapangan itu kapan, kan gitu. Materialnya sisanya berapa. Jadi menurut saya itu yang tadi saya sempat sampaikan di paparan PowerPoint itu, bahwa transformasi digital itu harus sifatnya step by step. Jadi mana dulu yang diperlukan, ya itu yang digunakan dulu. Nanti kalau sudah kebiasaan menggunakan digital, artinya sudah biasa nih, standarnya sudah naik ini kan. Nah, sudah naik, besok mau menggunakan software-software yang lainnya ada ini, Pak. Maksudnya kalau kita langsung melompat ke itu kan lebih banyak yang nggak make daripada yang make. Ya, betul. Artinya gap-nya terlalu jauh, Pak ya. Deviasinya itu luar biasa begitu. Betul. Baik, Pak. Ya, ini sekali lagi ini terima kasih Pak yang banyak memberikan insight lah ya di dalam project management ini. Sehingga bisa memindahkan ya jadi paperless menjadi digital, juga bisa terus secara global ya Pak. Ya, terima kasih Pak Rian. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan dulu yang lain? Belum ada? Ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Nanti kita akan juga koneksi dengan Pak Rian juga untuk the next session. Artinya semua kesempatan untuk menyampaikan ini sebagai, ini kan Pak Rian ini sebagai bagian tugas dari yang di mata kuliah Pak Rian. Jadi ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, masternya agak berbeda, sangat berbeda dari yang lalu. Jadi ini hal yang baru juga buat kelas ini, begitu kelas yang angkatan ini ya. Ya, ini lebih artinya baik praktis bisa digunakan, jadi bisa mendapatkan manfaat yang positif bagi kita semua begitu. Baik, dengan demikian. Satu lagi Pak, saya ingin pelatihannya nanti tanggal 18 yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, nanti saya beri sertifikat Pak. Jadi, terima kasih Pak Rian. Sertifikat Pak. Ya, ini ya kebaikan dari Pak Rian luar biasa ya. Jadi bukan sekedar webinar, tapi ada satu workshop, ada pelatihan, terus dapat sertifikat sehingga bisa memberi added value buat kita semua yang hadir di kelas project management di hari ini begitu. Ya, terima kasih Pak Rian untuk pelatihannya pada kami. Gitu, ya, gitu. Baik, dengan demikian untuk kuliah umum di project management di kelas hari ini kita bisa akhiri. Ya, sekali lagi saya sangat memberikan apresiasi buat Pak Rian yang sudah pernah berbagi ilmu pada kami semua. Gitu, ya. Terima kasih Pak Rian untuk waktu itu dan perhatiannya. Ya, untuk yang kita akhiri kuliah siang hari ini. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin keluar Pak ya. Ya, baik Pak Rian. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak. Ya, saya kira untuk kuliah cukup jelas lah ya dengan petugasan yang dilakukan akan kita sama-sama. Nanti masing-masing komting segera inform ke saya, ke Pak Her atau juga ke Utara ya supaya nanti bisa dimonitor untuk penilaian di akhir perkuliahan gitu ya. Itu untuk Gerard dan untuk Liong ya, bisa dipahami Liong ya? Halo? Iya Pak. Saya. Ya. Terus itu WhatsApp-nya, tolong itu dibantu Mas Lutfi ya untuk pembagian tugasnya, pembagian kelompoknya supaya kita terlibat dengan baik dan juga untuk pertanggungjawaban Pak Her pada kelas juga ya di dalam mata kuliah itu. Kalau lagi ada yang mau ditanya dulu sebelum Pak lagi
Kalau mau tutup gitu. Ya, maaf Pak Her. Ya, kira Pak, tadi berarti ini kelompoknya dibagikan kan Pak? Bukan dari Komting atau? ya, mohon maaf tadi sempat apa namanya Pak sempat break sebentar ya. Tadi untuk kelompoknya per kelas mengikuti arahan dari Pak Rian ya, gitu ya. Oh iya, iya. Iya, Pak. Oke. Ya, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Pak akhiri dan selamat siang untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di waktu yang mendatang ya. Baik, selamat siang Pak Rian, untuk live meeting dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.